Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak, kami dari kelompok 9 izin untuk kontrak waktu. Sebelumnya sudah diinformasikan ya sama rekan kami, Kak Mai, terkait untuk kegiatan hari ini, yaitu kontrak waktu untuk wawancara. Kami dari kelompok 9 rencana ingin melakukan penelitian, yaitu penelitian kualitatif, di mana nanti kami mengambil datanya melalui wawancara hari ini, seperti itu. Kami semua terdiri dari saya sendiri Fitri, ini Kak Mai, ini Kak Vita, ini Kak Natali, seperti itu. Salam kenal juga. Kalau boleh tahu, berkenan namanya siapa? Namanya Bahren. Kak Bahren, siap. Kak Bahren, salam kenal. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Di sini kami ada beberapa poin-poin untuk pertanyaan. Mohon untuk dibantu terkait pengumpulan data kami. Judul penelitian kami di sini yaitu kesiapan pasien dalam menghadapi operasi elektif URS gitu. Karena Kak Bahren ini salah satu partisipan kami yang sesuai dengan kriteria inklusi kami, seperti itu. Pernah terdiagnosis batu ginjal, terus dengan jenis kelamin laki-laki, dan melakukan rencana prosedur operasi elektif ini, seperti itu. Mohon untuk kiranya hari ini kami kontrak waktu kurang lebih selama 20-30 menit untuk melakukan wawancara. Untuk wawancara pertama akan dilaksanakan oleh rekan kami yaitu Kak Mat. Untuk waktu dan tempat disilahkan. Saya Mainur Hayati. Kenalkan, sebelum kita melakukan wawancara, ini ada lembar persetujuan penelitian atau inform consent. Silakan dibaca dulu. Itu di baliknya, maaf. Ini ada ya, udah. Umur berapa ya? Kedua bulan. Oke, ketiga kali ya? Ketiga kontak 4 ya? Status apa ya? Menikah atau baik, terima kasih sudah mengisi lembar persetujuan penelitian. Sebelum kita memulai wawancara, apakah posisi duduknya sudah nyaman? Lingkungannya sudah nyaman? Suhunya apakah terlalu dingin atau masih kurang dingin? Cukup ya. Di sini lingkungannya sudah mendukung untuk melakukan wawancara. Sudah ya? Tidak ada bising dan tidak ada keramaian. Baik. Boleh kita mulai ya? Bagaimana respon Bapak ketika pertama kali tahu bahwa Bapak dinyatakan mengalami batu ginjal? Respon pertama ya sebenarnya responnya ya mungkin paham sih ya kondisinya, karena memang pada saat itu gejala ini sudah lama sih sebenarnya, ada mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu. Jadi yang namanya respon
ada batu ya ada sedikit kagetnya gitu. Tapi ya itu sudah diprediksi karena beberapa hari sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan foto itu sudah ada gejala-gejala yang mengarahnya ke sana sih sebenarnya. Sudah dapat diprediksi tadi Iya. ya. Maksudnya sudah dapat diprediksi ini bagaimana? Dari gejala yang dirasakan? Gejala iya ya, jadi memang beberapa hari sebelumnya itu pipis agak sakit. Nah, terus di hari Jumat itu sempat keluar sponsor. Jadi saya dilakukan akhirnya di hari Sabtu malam minggu itu saya coba putuskan untuk melakukan pemeriksaan CT scan abdomen. Hari Sabtu ya? Iya, Sabtu dilakukan CT scan abdomen. CT scan abdomen. BAK sakitnya ini baru dirasakan hari Jumat itu? Ya. Atau sebelumnya pernah dirasa tapi dianggap biasa, bukan merupakan suatu kalau gejala? sebelumnya mungkin pinggang saja sih yang sakit ya. Sebelumnya ada pinggang ya? Berapa lama sebelumnya itu? Mungkin 2 bulan atau 3 bulan ya. Tapi setelah minum air putih biasanya hilang sih. Jadi ada keluhan pinggang sakit ya? Sebelah kanan. Sebelah kanan sakit. Tapi kalau habis minum air putih biasanya hilang. Hilang dengan minum air putih. Kemudian dari hasil CT scan abdomen apa kesannya? Kesannya memang ada batu. Memang ada batu. Batunya terletak di pada saat itu masih di ureter ya. Di uretra mungkin ya bagian atas mas. Oh di uretra. Iya, bagian atas ya. Uretra bagian atas. Kemudian kalau misalkan nyeri, di sini kan dinyatakan tadi ada nyeri ya. Ya. Kalau misalkan ada angka 0 itu tidak nyeri, kemudian 10 itu nyeri, kira-kira nyerinya itu ada di angka berapa kisarannya? Mungkin antara sekitar 4 kali 4 atau 5 ya. 4 atau 5 gitu. Jadi itu pun nyeri kalau saat mau pipis saja sih. Nyeri saat mau buang air kecil saja. Baik. Saat nyeri itu yang dilakukan apa? Ya tahan aja. Ditahan aja. Kemudian pada saat nyeri itu nyerinya gimana, hilang timbul kah atau terus menerus? Saat hanya ingin pipis saja sih. Saat mau jadi di memang atas bolak-balik saja ya. bolak-balik mau pipis. Itu sampai mengganggu aktivitas nggak sih pada saat nyeri itu? Selama itu sih enggak ya. Paling saya hanya terganggunya pada saat kalau mau pipis itu bolak-balik aja sih. Jadi sebentar pipis lagi, minum, pipis lagi gitu. Pipisnya itu jadi terhambat atau tuntas gitu? Nah, nggak tuntas ya. Nah, jadi lebih tidak tuntas ya. Iya. Jadi sering bolak-balik. Baik. Kemudian apa yang Bapak ketahui tentang batu ginjal itu sendiri? Ada nggak pengetahuan tentang batu ginjal itu apa sih gitu? Sebelumnya pernah dengar cerita orang atau punya pengetahuan atau pengalaman sendiri seperti itu? Iya, kalau batu ginjal adalah suatu kondisi di mana adanya benda ya yang ada di saluran perkemihan, ya baik yang ada di ginjal, ureter, vesica urinaria atau uretra sendiri. Yang untuk penyebabnya ya macam-macam sih sebenarnya, ya bisa dari makanan, atau mungkin dari kurang minum, tapi intinya adalah ya itu adalah sejenis batu. Seperti sih. Pernah dengar informasi seperti ini tuh dari mana tentang batu ginjal ini? Ya informasi banyak dari baca, dari sosial media mungkin, atau dari Google yang bisa saya cari tentang
sekilas tentang apa itu batu ginjal. Jadi waktu didiagnosa batu ginjal gitu responnya apa, langsung mencari tahu lebih banyak tentang batu ginjal atau gimana? Enggak juga ya, karena memang sebenarnya udah tahu tentang batu ginjal itu. Atau pingin kayak merasa ingin lebih mendalami seperti itu? Enggak, Enggak hanya tahu juga, itu ya? batu ginjal tadi tahu. Baik. Kalau untuk pengobatan batu ginjal sendiri apa saja yang sudah diketahui? Pertama ya, ketika saya merasakan pipis yang pertama jadi saya sakit, ya saya koordinasi saya langsung sama dokter spesialis urologi. Satu untuk menghilangkan rasa nyerinya, terus untuk menghentikan pendarahannya kalau memang, karena saya bilang ada stosel pada saya. Itu aja sih. Paling saya dikasih obat penahan nyeri pada saat itu. Kalau nggak salah, aduh apa ya patutnya ya, obat penahan nyerinya tuh Purispas apa ya, saya nggak lupa tuh kenapa. Baru sekedar medikasi aja ya, belum misalkan kayak tindakan gitu. Apakah dokter sudah menyarankan langsung pada saat keluar hasil CT scan abdomen ini? Ketika ada hasil, saya baru berkoordinasi dengan dokter itu di hari Senin. Karena kan itu di hari Sabtu dan hari Minggu kan libur. Baik. Saya janjian di hari Senin, kemudian saya ketemu dengan dokter urologi. Beliau kemudian mengadakan tindakan USG abdomen lagi dan menyatakan memang ya ada batu gitu, dan disarankan sebaiknya melakukan tindakan URS. Gitu. Pada saat dokter menyatakan harus URS nih, gitu, rasanya tuh gimana? Ya kalau untuk dibilang merasa tidak nyaman ya tidak nyaman ya, stres ya ada, tapi saya bilang ya sudahlah, karena memang itu adalah tindakan yang harus dilakukan, ya saya jalanin saja. Yang membuat stres tuh apa sih, yang merasa tidak nyaman tuh apa gitu dari tindakan WRS ini? Proses ketika dilakukan tindakan operasinya ya, karena bagaimanapun ketika ada busi atau alat yang dimasukkan ke bagian alat genitalia itu rasanya kayaknya mungkin akan terasa sakit gitu. Dan apalagi proses itu yang saya tahu adalah pasti akan melukai bagian mereka. Kemungkinan besar adanya pendarahan itu juga cukup lumayan jadi bahan pikiran. Setelah mendengarkan bahwa harus URS, kemudian ada rasa kecemasan dan ketidaknyamanan gitu, apalagi yang kira-kira terbayang? Kebayang bagaimana caranya bisa keluar itu aja ya, batunya keluar sendiri gitu. Jadi udah hanya berdoa aja seperti itu ya. Iya, jadi berharap mudah-mudahan ada keajaiban gitu batu bisa keluar. Oh gitu, sudah ada harapan seperti itu. Okay. Keluarnya itu dengan operasi atau keluar sendiri gitu? Pengennya keluar sendiri. Karena ada beberapa, karena saya pikir kalau di uretra itu kalau misalnya minum banyak, terus tindakan-tindakan seperti melompat, skipping seperti itu bisa juga menurunkan, karena dia bukan di bagian kalik ya. Jadi kalau di bagian saluran tinggal kita bagaimana cara kita banyak konsumsi cairan, maksudnya mudah-mudahan itu bisa keluar. Informasi tersebut apakah merupakan pengalaman dari yang sebelumnya seperti itu? Bisa dapat informasi seperti itu? Banyak teman-teman yang artinya keluarganya ya, yang menderita batu juga, jadi memang mereka menyarankan minum aja air putih banyak, terus lompat-lompat karena itu bisa mempercepat proses penurunan. Banyak pertanyaan yang diajukan teman saya, jadi saya ingin menggali lagi untuk terkait keadaan kabaran hari ini tuh, itu kira-kira kapan pertama kali kakak tahu bahwa mengidap batu ginjal ini? Tahun berapa gitu loh? Kalau tahunya kondisinya batu ginjal ya setelah dilakukan pemeriksaan foto CT scan abdomen ya. Iya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan hanya prediksi saja mungkin batu, karena memang kan saya kadang-kadang kalau saya telat minum pinggang sebelah kanan itu pasti sakit. Jadi kalau ada pinggang kanan sakit saya buru-buru minum, itu nanti hilang lagi gitu. Tapi itu kira-kira tahun berapa kak? Oh belum lama sih, paling sekitar 2 atau 3 bulan. 2-3 bulan yang lalu. Waktu itu pemeriksaannya di rumah sakit mana kak? Yang tahu CT scan ternyata ada batu ginjal. Oh iya, itu di sini di RSPAD. RSPAD ya.
Nah, terkait dengan sudah ditahunya diagnosa tersebut, kira-kira kabarnya tahu dari mana bahwa batu ginjal ini selain bisa dilakukan operasi, bisa juga obat alternatif seperti yang tadi udah dijelaskan ke Kak Mai, ternyata berharap bisa keluar sendiri. Waktu itu pakai apa, Kak? Oke, informasi dari teman-teman yang keluarganya yang menderita batu ginjal banyak ya. Buatan teman-teman saya di ngasih ruangan baik di poliklinik maupun di ruang perawatan itu ada suami mereka yang memang menderita batu. Jadi mereka ada yang menyarankan ya tadi minum minuman, kalau yang dari bagian poli banyak saja minum sama loncat-loncat karena itu kan adanya di saluran ya, bukan di kali. Kalau di kali mungkin akan susah gitu. Tapi kalau udah dari saluran itu akan gampang ketika kita banyak minum atau lompat. Tapi yang di lantai 5 ada yang memang suaminya menderita batu, ya, jadi dia memang minum ramuan. Salah satunya ada kumis kucing itu. Oh, ramuan kumis kucing. Tapi sebelum minum kumis kucing itu, dokter yang memeriksa pernah menyarankan nggak, Kak? Enggak. Operasi apa gitu? Oh, kalau untuk operasi dia langsung tembak untuk tindakan WRS. WRS ya. Ya mungkin karena dia lihat saya kan kerja gitu, karena bagaimanapun kalau ini berlarut kan itu tetap menjadi masalah. Waktu itu dokter menyarankan operasi, kira-kira menurut kakak sendiri ada nggak kendala sampai bisa mencari alternatif lain? Oh enggak, ketika dia menyarankan untuk operasi ya saya pikir ya sudah jalanin aja dulu. Ya karena bagaimanapun ya memang harus segera dikeluarkan. Walaupun ada alternatif lain di belakang itu, ya saya coba ikhtiar yang melakukan tindakan. Jadi ramuan yang kabarin minum itu kira-kira kapan dari rentang waktunya dengan jadwal operasinya? Saya ketemu dokter itu hari Senin ya, mungkin sekitar hari Rabu saya sudah minum. Jadi beda 2 hari. Kebetulan ada teman di lantai 5 menyarankan itu Pak minum ini saja gitu. Jadi saya dikasih beberapa lembar daun yang saya minum. Saya juga minum nggak terlalu banyak kok, hanya 2 atau 3 kali. Ya tadi saya juga koordinasi sama istri, udah beli ini aja obat batuk ereksin itu yang sudah ekstrak gitu ya. Jadi saya juga minum itu juga. Ketemu dokternya Senin, minumnya Rabu berarti ya? Ya. Jadwal operasi yang ditetapkan itu kapan, Kak? Saya kan harus ngurus BPJS ya dari situ. Jadi memang ketika saya Senin ketemu, kebetulan paskes yang satu saya di Keramat 128, saya koordinasi dengan dokter yang di sana, hanya bisa ketemu hari Rabu dokternya. Jadi saya masih sambil nunggu proses-proses itu berjalan. Ya saya baru bisa hari Rabu untuk ketemu dokter yang ada di Keramat 128, dan saya baru balik lagi ke dokter urologi saya itu hari Kamis. Di Kamis ya. Berarti ada rentang waktu beberapa hari gitu ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya 3-4 hari. Sebelum ke dokter untuk diperiksa sampai tahu diagnosanya batu ginjal itu, di mana pertama kali kabarin merasakan gejala nyeri pinggang kanan yang tadi? Ya kalau merasa nyeri pinggang itu selama kita dinas di sini ya sama sih. Kadang-kadang kalau saya kurang minum, saya merasa sakit gitu aja. Tapi kan prosesnya ketika saya langsung minum sekitar 600 mili itu biasanya udah hilang. Berarti istilahnya nyeri pertama kali rasakan itu saat kakak lagi beraktivitas ya? Ya, Kerja kadang-kadang lagi kerja, kok pinggang sakit ya gitu. Saya mungkin pilih mungkin karena saya nggak minum, terlalu banyak aktivitas langsung saya minum biasanya sih, dan itu hilang. Tadi saya mendengarkan respon kabar terkait sudah dianjurkan nih sama dokter untuk rencana WRS seperti itu. Nah, biasanya kan kalau di rumah sakit itu ada persiapan-persiapan ya. Nah, saya mau tahu nih Kak Baren terkait kesiapan fisiknya gitu. Fisiknya itu dari keadaan umumnya Kak Baren gimana untuk menghadapi operasi tersebut gitu, bisa untuk diceritakan? Oke. Ketika saya dapat informasi, saya kan kembali lagi itu hari Kamis ya. Kamis, kebetulan saya coba minta lagi sama dokternya, dok bisa nggak di USG ulang? Tadi di USG ulang, oh iya ternyata masih ada batu. Ya sudah, kayaknya sudah tuh bertanya sama saya kapan mulai bisa dilakukan operasi. Saya bilang mungkin hari Selasa saja, karena
karena kalau saya operasinya di hari Senin, saya berarti kan hari Minggu harus masuk, persiapannya terlalu terburu-buru. Jadi dipersiapkan hari Selasa, dan sambil saya juga nyiapin semuanya ya, karena bagaimanapun posisi pada saat itu ibu mertua itu lagi kondisi tidak bagus, jadi saya juga harus berdiskusi dulu dengan istri. Siapa yang harus nanti menjaga, apakah saya tetap bisa sendiri atau istri harus nunggu gitu. Nah, saya juga koordinasi juga sih dengan adik. Jadi artinya kalau istri tidak bisa menjaga saya selama operasi, tindakan itu walaupun mungkin hanya sekedar stay aja gitu ya, jadi adik saya yang harus stay di sana. Tapi segala persiapan ya at least ya harus siap ya. Iya. Karena bagaimanapun tetap harus itu dijalani. Baik. Berarti ada satu kendala dari keluarga pada saat itu bersamaan dengan ibu sakit ya. Pada saat itu keputusannya apa untuk kalau misalnya Kak Bahrennya masuk ke perawatan, siapa yang akan menunggu? Kondisi itu akhirnya ya diputuskan adik kandungnya sama ibu mertua ya, yang dari Lampung datang. Jadi dia yang mungkin jaga ibu mertua saya di rumah, istri yang akhirnya ke sana. Baik. Untuk ukuran batunya tadi kalau dari hasil USG-nya berapa? Hanya 1 dikali 0,5 kali. Masih kecil ya. Di sebelah kanan kiri? Ada di sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Terus kalau untuk kesiapan fisik artinya kabarnya tidak ada masalah ya dengan tadi yang diceritakan. Untuk tensi pada saat itu bagaimana? Untuk nadinya pada saat di pemeriksaan? Stabil aja sih. Stabil, baik ya. Hasil laboratoriumnya apa yang nilai-nilainya kritis? Enggak ada, aman aja semua. Aman semua. Leukosit pada saat itu sudah naik? Bagus. Sudah masih bagus ya. Baik. Untuk kesiapan dari segi psikososialnya nih, untuk informasikan tadi memang Kak Baren sudah cukup sekali banyak untuk pengetahuan terkait batu ginjal apa yang harus dilakukan ya. Terus untuk biaya juga tidak ada masalah tadi ya, dari adanya BPJS tadi ya. Terus kalau untuk dari keluarga juga tadi keluarga sudah mendukung sekali ya Kak Baren ya. Untuk kesiapan mentalnya sendiri Kak Baren ada tidak sih kecemasan gitu? Kalau dibilang cemas sedikit pasti ada ya. Tadi yang saya bilang di awal bahwa cemas itu adalah bagaimana ketika ada alat ya, busi biasanya dimasukkan ke bagian saluran perkemihan saya, karena bagaimanapun itu pasti akan membuat mungkin ada pendarahan, ada nyeri, karena bagaimanapun pasca operasi itu yang saya tahu lumayan agak sakit, karena bagaimanapun ada alat yang masuk di sana. Kabarnya dari yang dokter untuk sarankan operasi itu waktunya berapa lama nih rentangnya? Kabarnya oh ya saya akan melaksanakan operasi ini untuk menindaklanjuti tindakan tersebut. Ketika dokter menyarankan di hari Senin itu saya langsung mengiyakan aja. Cuman masalahnya kan proses itu tidak bisa dilakukan segera karena saya harus ngurus BPJS. Jadi sambil mengurus BPJS, sambil saya mengurus persiapan kelengkapan mulai dari laboratorium, terus pemeriksaan apa yang hidung nih? THT? Bukan. Swabnya gitu ya, jadi laboratorium, swab, foto torak, terus ada lupa ya. Jadi itu kan harus disiapkan satu-satu karena bagaimanapun proses itu tetap berjalan ya. Bukan swasta, artinya kalau BPJS kan hanya bisa 1 hari 1 dan itu sambil berproses berjalan. Iya. Untuk konsul ke dokter bedah sudah sempat? Dokter bedahnya kan langsung sama dokter urologinya. Jadi dari dokter bedah urologi itu saya hanya konsul ke bagian jantung, terus ke bagian anestesi, bagian paru mungkin ya, itu doang kan. Berarti tempatnya untuk toleransi operasinya. Nah, setiap harinya itu kan kalau BPJS memang ada prosedur ya. Di situ Kak Bahren itu dalam 1 hari ke semua dokter jantung, dokter anestesinya, sama dokter parunya atau beberapa hari? Beberapa hari, karena itu kan bolehnya hanya 1 hari 1 ya. 1 hari 1 ya. Nah, dari persiapan untuk preoperasinya itu Kak Bahren di situ ada kendala nggak? Enggak. Tidak ada kendala. Perasaannya siap untuk melaksanakan prosedur setiap by stepnya itu. Baik. Terus untuk kesiapan dari fasilitas rumah sakit sudah dijelaskan untuk
fasilitas-fasilitasnya? Fasilitas sudah ya, kebetulan saya juga dinas di ruangan bedah, jadi teman-teman baik di lantai 5, lantai 4 itu udah nyiapin mau di mana. Jadi kamar juga udah siap. Bahkan baju-baju saya juga hari Sabtu sudah ada di sini. Karena saya pikir nanti Senin saya sambil dinas udah langsung masuk ruang perawatan. Baik, untuk tadi kesiapan dari sisi fisik, mental, terus dari psikososialnya, terus dari kesiapan medisnya, fasilitas, dari beberapa kesiapan tersebut menurut Kak Barin ada yang menjadi masalah? Enggak ada, sebentar ada. Tidak ada ya. Akan menanyakan terkait pengalaman operasi sebelumnya, apakah pernah mengalami menjalani operasi sebelumnya sebelum dokter Belum ada. vonis untuk operasi URS ini belum ada. Jadi untuk operasi URS ini yang pertama kali yang dialami oleh Kak Bahrin ya. Waktu dokter mengatakan Kak Bahrin itu ada batu ginjal, lalu dokter menyarankan untuk operasi URS, itu perasaan Kak Bahrin itu bagaimana? Ya, saya bilang di awal ya memang ada rasa cemas sih ya awalnya, tapi saya pikir ya sudahlah jalanin, karena bagaimanapun ini adalah tetap harus tetap dikeluarin. Semakin lama mungkin akan semakin berisiko. Walaupun dalam hati kecil tetap berharap mungkin ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk bisa mengeluarkan balita. Untuk waktu dokter mengatakan harus operasi URS, harus ya? Harus. Apakah ada kendala yang dialami dari Kak Bahrin menghadapi URS tersebut? Atau mungkin dari tidak ada? Ya. Dari keluarga, apakah ada dukungan? Kalau keluarga menjalani mendukung URS? ya, mendukung. Cuma kan tadi saya sudah bilang tadi bahwa kondisi ibu memang lagi kurang bagus, sehingga itu harus dipecahkan. Nggak mungkin istri harus ada di dua tempat dalam satu waktu. Jadi tetap harus dikoordinasikan, siapa yang nanti harus ada di rumah sakit, siapa yang nanti harus ada di rumah. Itu aja sih paling kendalanya. Tapi semuanya kan udah terselesaikan, kita panggil adiknya ibu yang dari Lampung datang, ya minimal untuk menjaga beberapa hari sampai saya balik ke rumah. Jadi keluarga sebenarnya mendukung. Untuk operasi URS. Tetapi ada alternatif yang lain yang dicoba seperti minum ramuan. Ya, kalau itu ya saya coba. Ya artinya sambil menunggu proses atau prosedur tindakan operasi itu berjalan, ya tetap ikhtiar ya. Artinya dengan meminum obat-obatan yang memang informasi keberhasilan untuk mengeluarkan batu itu ada. Mulai dari saya minum ramuan yang diberikan teman dan ramuan kucing tadi, terus saya juga beli ekstrak ya tentang batu penyeleksin itu yang bisa juga dikonsumsi. Ya saya coba dua itu sih. Jadi Kak Bahrin sebenarnya siap menghadapi operasi URS itu ya, di waktu pada saat dikatakan dokter operasi URS siap memang. Lalu apakah ada hambatan yang dirasakan oleh Kak Bahrin dan lingkungan sekitar mungkin dan keluarga untuk menjalani operasi URS itu? Tidak ada hambatan, baik dalam lingkungan keluarga atau lingkungan tempat kerja, tidak ada hambatan? Enggak ada, semua support ya, karena teman-teman juga support, siap dengan lingkungan, artinya kamar sudah mereka siapin, ruangan operasi juga sudah mereka juga sudah siapin, jadi teman-teman sudah standby lah semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang disediakan oleh kakak untuk kami dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kata-kata atau tutur kalimat yang tidak berkenan atau ada kesalahan yang kami ucapkan atau lakukan. Mohon maaf, terima kasih sekali lagi. Semoga sehat selalu. Lalu bisa mungkin pengalaman yang kami dapat ini juga bisa memperkuat ilmu kami, juga bisa menjadi mungkin pelajaran hidup ya,
dari setiap orang bisa kita petik baik hikmatnya, segi positifnya dari kakak. Oke, pengalaman kakak nanti sangat berharga untuk kami kelompok. Sekali lagi terima kasih ya kak ya. Ya. Oke, selamat siang, selamat sore. Sore. Oke. Terima kasih ya kak.